Indonesia. Mungkin langsung aja penyampaian pertama yang akan dibacakan oleh siapa? Nadira, boleh dari besar. Oke, mungkin dari pendahulunya untuk latar belakangnya BSI sendiri. BSI ini bank hasil gabungan, hasil merger dari 3 bank syariah milik BUMN. Ada BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, sama BNI Syariah. Terus mereka tuh resmi gabung di tahun 2021. Nah, tujuan digabungnya ini tuh buat menjadi BSI ini sebagai bank syariah terkemuka di Indonesia. Kemudian next untuk batasan masalahnya sendiri, jadi penelitian ini dibantuin pada analisis laporan keuangan BSI selama 2 periode tahun 2021-2022. Untuk fokus analisisnya sendiri itu di evaluasi kinerja keuangan berdasarkan 3 rasio. Itu ada profitabilitas buat menilai kemampuan BSI dalam menghasilkan laba, terus kemudian rasio likuiditas buat mengukur kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya, kemudian ada rasio solvabilitas untuk menilai tingkat kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Selanjutnya ada kajian teoritis, ada pengertian kinerja keuangan, yang kinerja keuangan merupakan indikator dalam mengevaluasi dan mengukur kondisi keuangan perusahaan maupun kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Terus ada laporan keuangan. Nah, pengertian laporan keuangan adalah hasil dari pencatatan transaksi keuangan selama periode tertentu yang disusun berdasarkan standar akuntansi di setiap usaha baik kecil maupun besar. Kemudian ke laporan keuangan untuk masa depan usahanya. Laporan ini harus dapat dipahami dapat Anda dibuat dalam perkembangan UPH tepat waktu serta seimbang antara biaya dan manfaat. Lalu ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan dalam cara membagi angka yang satu dengan angka yang lain. Indikator keuangan digunakan untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan Bank Syariah Indonesia ini memiliki beberapa rasio. Yang pertama ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan efektivitas manajemen dalam operasinya. Hal ini dilihat dari laba terhadap penjualan dan investasi. Nah, yang pertama ada biaya operasional, pendapatan operasional, yaitu BOPO. Biaya operasional pendapatan operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Di mana rumus BOPO ini adalah total operating expense per total operating income dikali 100%. Kemudian di sini ada tabel kriteria peringkat rasio BOPO, di mana kriterianya itu ada peringkat, kemudian ada kriteria dan standar. Peringkat pertama 1 yaitu sangat baik, yaitu lebih dari 90%. Yang kedua itu baik, yaitu kurang dari 90% hingga 94%. Kemudian ada cukup baik, kurang dari 94% hingga 96%. Kemudian ada kurang baik, kurang dari 96% hingga 100%, dan yang terakhir ada tidak baik, kurang dari 100%. Nah, yang selanjutnya yaitu ada return on asset, yaitu ROA. ROA adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih.